Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yasa chapter 1086 yang lalu telah mengungkapkan sosok pimpinan dari Holy Knights. Dia adalah Saint Vigarland Garling. Dia pun terlihat seperti seorang yang kuat walaupun sudah terlihat sangat tua. Nah, chapter 1087 mendatang masih cukup lama rilisnya karena Bang Oda sedang menjalani operasi mata. Dan untuk mengisi waktu libur ini, Mimin akan memberikan prediksi alur cerita untuk chapter mendatang. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Bagian awal chapter depan bisa melanjutkan scene akhir di chapter lalu, di mana sosok Vigarland Garling telah mengeksekusi Don Quixote Myoskar. Setelah itu, Garling memberitahukan situasi terkini kepada para Tenryubito tentang pergerakan Revo Army yang sudah sangat mengancam mereka. Garling pun menyadari bahwa saat ini Revo Army sudah menyatakan pertempuran secara terbuka melawan para Tenryubito setelah anggota mereka berani menyusup dan mengacau di Mariejoa. Karena hal itulah sudah saatnya bagi dirinya dan seluruh member Holy Knight untuk turun tangan membasmi mereka semua. Para Tenryubito pun bersorak setelah mendengar perkataan Garling. Mereka sangat percaya pada kekuatan Holy Knight yang akan mampu menghancurkan Revo Army. Setelah itu, para member Holy Knight pun datang ke lokasi eksekusi tersebut. Di sini bisa diperlihatkan aura-aura kekuatan yang mengerikan dari para member Holy Knight. Tapi sosok mereka masih digambarkan dalam bentuk siluet. Ya, setelah semua member Holy Knight berkumpul, Garling Vigarland memberikan pengumuman bahwa mulai saat ini perburuan dan penghancuran terhadap Revo Army resmi dimulai. Para Tenryubito yang hadir di sana kembali bersorak. Scene selanjutnya bisa menuju lokasi para Gorosei yang sedang melanjutkan rapat mereka seperti yang muncul pada chapter 1086 lalu. Setelah pengujian terhadap senjata buatan Vegapunk itu sukses, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan para Holy Knight untuk membahas rencana bersih-bersih yang sudah diperintahkan oleh Im Sama. Garling dan para member Holy Knight yang lain pun masuk ke ruangan Gorosei dan mereka memulai rapat strategi untuk rencana pembersihan besar-besaran. Nah, selanjutnya kita bisa menuju ke lokasi Dragon dan Revo Army di kerajaan Kamabaka. Di sini pimpinan Revo Army itu teringat dengan percakapan terakhirnya dengan Vegapunk lewat Denden Mushi yang menyatakan bahwa ilmuwan nomor 1 itu akan segera mati. Dragon pun menyimpulkan bahwa setelah mendapatkan senjata super kuat yang dapat menghancurkan kerajaan itu, sosok Vegapunk tidak diperlukan lagi. Atau mungkin pemerintah dunia malah sudah tahu mengenai penelitian rahasia Dr. Vegapunk yang berusaha mengungkap tentang sejarah abad kekosongan. Nah, selanjutnya mungkin akan menunjukkan adegan flashback yang melanjutkan pertemuan Dragon dan Vegapunk saat mereka bertemu di Ohara. Ternyata saat itu Dr. Vegapunk bisa berjanji bahwa dia akan meneruskan penelitian dari Profesor Clover untuk mengungkap tentang abad kekosongan. Karena dia sendiri merasa tidak tahan jika ada suatu kebenaran yang disembunyikan. Dan berada di dalam kubu pemerintah dunia merupakan suatu keuntungan untuk mempelajari hal-hal itu karena Vegapunk bisa mendapatkan akses sumber daya yang sangat banyak. Namun Dragon tak begitu suka dengan rencana Vegapunk karena hal itu bisa sangat mengancam nyawa ilmuwan nomor 1 itu jika Gorosei sampai tahu tentang penelitian rahasianya. Namun Vegapunk sudah bertekad untuk mengabdikan hidupnya demi ilmu pengetahuan. Jadi dia tak akan menyesal jika harus mati karena keputusannya itu. Nah, Dragon dan Vegapunk pun berpisah. Lalu ilmuwan paling jenius itu berencana untuk pergi ke Pulau Elbaf untuk bisa mempelajari buku-buku yang sudah diselamatkan dari Ohara.
Iya, adegan flashback bisa selesai sampai di sini dan Shin bisa kembali menunjukkan rapat Dragon, Ivankov, dan Sabu. Setelah Sabu menceritakan semua hal yang dia tahu, Ivankov mendesak Dragon untuk segera mengambil keputusan langkah apa yang akan mereka jalankan. Karena jika terlambat mengambil keputusan, maka para member Holinet akan lebih dulu menemukan mereka. Akhirnya Dragon pun memutuskan untuk menyelamatkan Dr. Vegapunk lebih dulu. Keputusan itu diambil Dragon atas dua pertimbangan. Pertama, karena kecerdasan Vegapunk masih sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Jadi Dragon sangat menyayangkan jika Vegapunk harus mati secepat itu. Lalu pertimbangan kedua adalah Revo Army membutuhkan senjata baru untuk menandingi senjata penghancur yang digunakan untuk memusnahkan kerajaan Lulusia. Jika tidak, minimal ada informasi penting yang bisa didapatkan dari Vegapunk mengenai cara melawan senjata raksasa itu. Oke, lanjut, scene berikutnya bisa beralih ke lokasi Wapol dan Vivi. Timeline di sini melanjutkan adegan flashback mereka saat keduanya berusaha kabur dari pencarian si Purple. Di sini Vivi dan Wapol sudah mendarat di kerajaan Aegis. Beruntung di kerajaan itu tak terdapat agen pemerintah dunia karena di sana sedang terjadi pemberontakan seperti yang terkonfirmasi pada chapter 1086. Tak lama kemudian Morgan datang sesuai dengan kesepakatannya dengan Wapol. Vivi dan Wapol pun secara diam-diam masuk ke kapal udaranya Morgan. Nah, setelah sampai di kapal udara itu, Vivi langsung berusaha mencari Denden Mushi untuk menghubungi ayahnya. Namun Wapol melarang Vivi untuk menggunakan Denden Mushi. Lalu Wapol pun mengatakan jika Raja Cobra sudah mati. Mendengar hal itu, Vivi jadi shock. Dia pun tampak menangis. Nah, adegan flashback Vivi dan Wapol pun bisa berakhir sampai di sini dan scene kembali ke masa sekarang. Terlihat balon udara Morgan sudah dekat dengan Pulau Egghead. Oke, itu aja pembahasan Mimin untuk prediksi alur cerita di chapter mendatang. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!